Shalom, Horas, Amanginang, dan Naposo Bulung, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun melalui live streaming. Kami pendeta dan parhalado serta seluruh pelayan yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang tertulis di Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat 33. Kita membaca secara responsoria. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikianlah epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berlari sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak disalibkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan amin.
kita mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 17 Maret 2024. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Yudika. Topik minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Yang kedua, kebaktian sektor. Kamis tanggal 21 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di 1. Sektor Perdatam. Tuan Rumah Kebaktian Sektor Keluarga P. Simanulang, Boru Nababan, Jalan Perindustrian, nomor 5, nomor 20 RT 003, RW 008, masuk jam 19.30 WIB. 2. Sektor SMA Esmea. Tuan Rumah Kebaktian Sektor Keluarga Nyonya Simaremare, Boru Simarmata, Jalan Swadaya 2, nomor 3 RT 003, RW 004, masuk jam 19.30 WIB. Jumat tanggal 22 Maret 2024, kebaktian sektor di Sektor Kalibata. Tuan Rumah Kebaktian Sektor Keluarga Nyonya Hutahayan L. Boru Sirait, Jalan Kaca Jendela, masuk jam 19.30 WIB. Sektor Cibubur, Tuan Rumah Kebaktian Sektor Keluarga Situa P. Sitorus, Boru Gultom, alamat Perum, Taman Lagona, Blok 03 nomor 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, masuk jam 19.30 WIB. Tema bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024, kebaktian sektor di Sektor Pondok Gede, gabungan dengan paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Tuan Rumah Kebaktian Sektor Keluarga Sintua Luther P. Munte, Boru Pangaribuan, alamat Villa Jatiwaringin, nomor B11 Jalan Radar Utara, masuk jam 19 WIB. Yang ketiga, kebaktian bulanan remaja HKBP Sutoyo. Sabtu tanggal 23 Maret 2024, remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 Serbaguna, masuk jam 17.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Sutoyo supaya hadir untuk mengikuti kebaktian bulanan tersebut. 4. Jadwal perayaan Paskah di HKBP Sutoyo. 1. Rabu, Kamis tanggal 27 sampai 28 Maret 2024, ibadah pasion dilaksanakan di gereja, masuk jam 19.30 WIB. Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekaligus pertanyaan sektor yang berjadwal untuk minggu keempat, dihimbau kepada seluruh jemaat sektor supaya hadir di acara pasion tersebut. 2. Jumat tanggal 29 Maret 2024 adalah Jumat Agung. Ibadah masuk 5 kali seperti biasa. Jam 6, 8.30, 11, 15, 18. Di setiap ibadah akan dilaksanakan ulau nahohom dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 3. Minggu tanggal 31 Maret 2024, Paskah 1, acara buah-buah ijuk jam 5 digabung menjadi masuk ibadah jam 6 WIB. 4. Senin tanggal 1 April 2024, Paskah kedua, gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat di sektor-sektor supaya hadir di acara Paskah kedua tersebut. 5. Family catering, pelayanan full time. Kamis sampai Jumat tanggal 4 sampai 5 April 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan family catering bertempat di Grand Frost Hotel Bogor. Nomor 6. Periodisasi sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2024 adalah tahun
periodisasi dihimbau kepada seksi kategorial untuk melaksanakan periodisasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia batas waktu sampai dengan tanggal 20 April 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat parhalado partohonan untuk memilih Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, dan Parartaon. Ketujuh, berita duka cita. Telah meninggal dunia Hatoguan Sihotang, Rabu tanggal 13 Maret 2024, tutup umur 63 tahun, meninggalkan istri Gok Mauli Boru Simbolon, beserta anak dari sektor Cipinang Asam. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-8, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Sintua MHM Damanik Boru Napitu, sektor Parserahan. Bunga altar Minggu tanggal 17 Maret 2024, ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-60 tahun Nyonya Sintua MHM Damanik, Retno Ika Boru Napitu. Untuk selengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan berbarcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, firman Tuhan kabar sukacita, kabar gembira bagi kita di hari ini, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya bagi kita, mari kita ikuti dengan seksama. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari, dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih dalam minggu-minggu peringatan akan sengsara Kristus dan menjelang Paskah. Minggu Judika, di mana kita di awal minggu tadi, pertanyaan yang selalu menjadi dasar atau pemikiran banyak orang. Tuhan adil gak ya? Kalau Tuhan adil, kenapa begini? Baru kemarin aku diberi cincin, sekarang aku sudah ditinggal. Itu contohnya. Tuhan lagi cinta-cintanya ini, kok ditinggal? Datang pula kawan sahabat bestiku bilang, menyala bangku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seringkali kita mempertanyakan, siapa yang membela aku ketika aku tidak siapa yang membela aku kalau aku dalam kesusahan? Dan kabar gembira hari ini, Tuhan kita, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Karena apa, Amang Inang, saudara-saudaraku? Karena kalau berubah-berubah, ini repot ini. Waktu saya kecil, saya pernah kecil walaupun saya sekarang udah besar begini ya, suka nonton film yang bilang berubah. Satria Baja Hitam kan gitu. Wah, kita nunggu-nunggu kapan berubah. Oke, Amang Inang, andai kata ini khotbah disampaikan waktu masa pemilu kemarin, pasti repot kita. Seolah-olah enggak cinta perubahan, gitu kan. Padahal mari kita lihat, yang berubah bukan keadaan, karena perubahan itu pasti terjadi. Sama seperti musim, ya kan? Ada musimnya hujan, musim kemarau. Kita kenal dua musim, ya kan? Tapi kalau di Sidikalang banyak musim, ada musim durian juga, musim ini. Cuma di Indonesia yang dua musim, tapi kalau di Sidikalang ada musim durian, ada musim manggis, ada banyak musimnya. Tapi mari kita lihat, perubahan pasti terjadi. Tetapi andai kata Allah kita berubah-berubah, ya kan? Berubah-berubah seperti musim, seperti moodnya si bebek. Bayangin nih, kalau orang yang suka moodnya berubah kan gampang kali, dang niat tusan sol mana, deh itu. Kalau sempat pacaran dengan orang yang berubah moodnya gampang sekali, swing moodnya cepat sekali, suruh dia periksa, jangan-jangan bipolar dia. Tuhan tidak berubah dalam hal ketetapannya, karena itu karakter Allah kita. Bukan berarti Allah tidak membuat perubahan, pasti terjadi. Tetapi yang berubah karena kasih setianya yang barusan kita nyanyikan. Karena Allah kita Allah yang setia. Next.
Andai kata Tuhan tidak setia, repot kita. Ciri orang yang gak setia gimana? Manis di bibir, lain di hati. Makanya kalau punya pacar yang ngomongnya pinter kali menggombal, hati-hati itu, tidak setia jangan-jangan. Ataupun setia tapi setiap tempat ada. Tuhan setia karena apa? Dia memang punya kasih setia yang menjadi karakternya. Tujuannya adalah kenapa Allah menyelamatkan adalah karena Tuhan yang mencipta, bukan? Kalau dia yang mencipta manusia, dia mencipta kita. Saat kita jatuh, manusia jatuh dalam dosa. Andai kata Tuhan tetap berkeras mengatakan manusia nggak ada gunanya lagi, nggak habis itu. Tapi karena kasih setianya dia mau menyelamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak setia, pertanyaannya, kalau dia tidak punya kasih setia, siapa nanti nemenin Tuhan di surga? Apa Tuhan butuh teman? Enggak juga. Tetapi mari kita lihat, hanya karena kebaikan Tuhan, dia menyelamatkan. Dan ini yang terjadi. Berikut, next. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan, tapi Tuhan memilih dari Abraham sampai Israel. Dan Tuhan memberi firman-Nya, hukumnya yang harus dipatuhi. Bahkan kalau engkau mau menjadi bangsaku, harta kesayanganku, patuhilah ini. Dan selama engkau melakukan ini, engkau akan disebut bangsa atau umat Allah. Jadi garis besarnya seperti ini. Berarti mereka yang selamat konsep lama, perjanjian lama. Mereka yang patuh pada hukum agama. Dan juga taat beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi kewajiban. Wajib. Tapi gagal saat itu. Mereka dibuang, Yeremia menerima firman Tuhan. Dan menyampaikan perjanjian baru yang adalah nas khotbah kita hari ini. Karena apa saudara-saudaraku? Seandainya cuma mereka yang patuh pada hukum agama. Dan yang wajib, yang mampu dengan sempurna menjalankan ibadah kepada Tuhan semesta alam atau Jehovah Zebaot. Bagaimana dengan kita ini? Yang tidak mampu. Kenapa saya bilang itu? Saya terlahir bukan orang Yahudi. Orang Batak. Ya kan? Makanya muka saya bersuhi-suhi. Makanya kalau ada boru Batak yang sombong-sombong, marsuhi-suhi video bohim. Udah kejang rohamati. Saudara yang kasih Tuhan. Kita yang gak kenal tentang hukum Tuhan dulunya. Aka uput tapi dang diboto behatani di bata. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita beroleh selamat? Karena kelahiran aku tidak mampu. Ya kan? Sedangkan mereka saja makanya sampai kepada pembuangan. Tuhan sudah nyata-nyatakan kasih setianya, kebaikannya kepada Opunasida. Dari leluhur mereka. Tapi mereka tetap gagal juga. Persoalannya bukan Tuhan gagal memberi hukum. Dan menunjukkan diri untuk orang beribadah kepadanya. Dan jikalau memang hanya gara-gara bisa sempurna melakukan hukum agama. Ngapain Tuhan Yesus sampai mati? Sengsara untuk menebus kita. Oleh karena itu memang inang saudara-saudara yang kasih Tuhan. Berikutnya, bagaimana dengan saya? Dan juga bagaimana dengan orang sana sajalah. Mereka yang mampu melakukan disebut orang Farisi. Tapi bagaimana dengan orang yang seperti gembala, yang harus mencari domba yang hilang bahkan di hari Sabat? Apakah mereka orang berdosa? Berikutnya, oleh karena itu firman Tuhan hari ini dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33, Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Mereka dibuangan di Babel, situasi sebagai tawanan. Firman Tuhan datang, Tuhan sudah tahu. Dan ini ketetapannya. Tuhan tidak berubah dari kasih setianya. Tuhan meletakkan Tauratnya di dalam batin mereka. Dan menuliskan di dalam hati mereka. Kalau kemarin Musa nulis di loh batu. Musa mengajarkan itu. Tapi sekarang bukan. Tuhan akan mengukir di hati. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Ini kabar baiknya, saudara-saudaraku. Kita yang dulu gak masuk hitungan orang-orang yang berharga. Karena Kristus, kita menjadi bagian.
karena cinta Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kalau dulu umat pilihan mereka lah itu. Yahudi katanya kalau disebut agamanya. Tapi sekarang enggak. Tuhan mengukir di hati setiap orang dengan cara yang indah. Apa itu? Dia sendiri menjadi pembela kita. Menjadi manusia. Dan dia memikul salib itu. Dia menderita luka parah. Kalau Anda perhatikan tadi, Yohanes 12 yang dibacakan memang pregenda dan kita bersaut-sautan membacanya. Ada perkataan, hatiku terharu. Dalam terjemahan baru dikatakan, aku terguncang. Karena apa? Bayangkan, dia akan memasuki Yerusalem, tempat dia akan disiksa. Siapa kita yang mau? Kalau kita tahu nih kan, beta masuk Punguanon, tapi dengan cara dipukuli dulu, dibalbali dulu. Babak belur baru bisa masuk Punguan. Ada yang mau? Dang diewi. Digaji petaho dang diewi. Kan itu. Kita nggak mau. Tapi apa dikatakan Tuhan? Apakah aku harus bersuruh Tuhan, Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tapi Tuhan Yesus pilih tidak memilih selamat dari celaka. Supaya apa? Supaya engkau dan saya beroleh kasih dari Tuhan. Dan itu cara Tuhan mengukir firman-Nya, Tauratnya dalam batin kita. Saudaraku, berikutnya, artinya yang selamat bukan lagi mereka soal yang tahu hukum agama. Tetapi saudara dan saya, kita yang menerima kasih karunia Tuhan dan mau menghormati kasih dan kebaikannya. Sedangkan yang pacaran aja kalau cuma minta dicintai, nggak dihormati yang mencintai, mau kalian lama-lama pacaran? Nggak mau kan? Pasti kita juga nggak mau. Tapi kalau engkau merasakan, mengalami dan mengakui bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan, dia menderita, dia pilih menjadi sengsara dan menjalani luka parah itu. Supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Pilihlah untuk menghormati kasih Tuhan. Makanya bukan lagi dipaksa untuk menjadi patuh dan taat. Seperti orang dulu. Kalau dulu kan patuh kepada Taurat, taat kepada Taurat karena apa? Ada sanksi nih. Sanksi. Tapi sekarang enggak, harus berangkat dari hati yang menghormati. Makanya dikatakan Martin Luther dalam Katekismus, kalau diperhatikan setiap hari Minggu, kalau disebut Patik Parzolo, dia dola patani, semua pasti bisa jawab, odo, kan gitu. Tapi isinya enggak ingat. Martin Luther mengartikan semua titah itu untuk kehidupan kita, bukan orang Yahudi, tapi untuk kehidupan kita orang percaya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kalau kita yang telah menerima dan mau menghormati Allah, berarti kita mau takut dalam arti hormat kepada Tuhan dan dengan cinta kepada Tuhan melakukan apa yang difirmankan. Berikutnya, berarti berangkat dari hati. Hati yang mau hormat dan kasih kepada Allah. Ketaatan, kesetiaan yang berangkat dari hati, bukan karena paksaan. Apalagi anak sekarang paling gak suka dipaksa. Kan itu? Generasi stroberi katanya. Kalau dipaksa langsung penyet kayak ayam geprek. Saya ingat kalau di zaman kami dulu waktu saya masih muda, sekarang belum tua-tua amat sih. Dibilang begini, aturan kan dibuat untuk dilanggar. Jadi kalau bisa dimainin aturan, kan gitu. Pernah ada suatu ketika, gak usah disebut kota mana. Jadi karena jauh putaran, lebih gampang lawan arus sedikit, walaupun nerobos lampu merah. Ya kan? Pendeta ini yang bawa motor. Dia buru-buru. Ternyata, ada polisi. Prit, katanya kan. Lalu Pak SIM STNK dikasih SIM sama STNK-nya. Terus dilihat,
pendeta, ada marganya orang Batak. Polisinya nggak pakai marga. Terus dibilang, maaf Pak, saya baru pindah dari kampung, dari Tarutung. Jadi nggak tahu aturan lalu lintas di sini. Datanglah polisi ini, sebel rasanya. Dan kayaknya jemaat HKBP juga. Dia bilang, Amang pendeta, sarupa do lampu merah di Tarutung dok di son. Sarupa do aturan lalu lintas, unang melawan arus. Tarsonggot matong padita udah. Eko dono ku padita, karena kalau ku bilang orang Kristen nanti tersinggung semua. Kalau pendeta kan gak ya. Terus datanglah orang ini. Untung aja polisinya orang baik. Dikasihlah SIM sama STNK-nya. Pergilah Amang dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi ini mau saya katakan menggambarkan banyak orang. Kalau kita tahu aturan, banyak orang gimana caranya melanggar aturan, tapi nggak kena amat. Langgar asal jangan ketahuan. Kan itu? Jadi penjahat, tapi jangan kelihatan jahat-jahat amat lah. Karena apa? Kita takut karena ada sanksi. Makanya zaman sekarang orang lebih takut ngelihat CCTV daripada ngelihat pendeta. Tapi hebat di Medan, walaupun rumah dipagar, nggak rumah lagi dimalingin, pagarnya diangkut. Mari kita lihat, persoalannya di sini bukan dari hati dia mau taat. Dia tidak memandang bahwa firman dan aturan adalah untuk kebaikannya. Kenapa Tuhan memberikan firman-Nya? Enggak di situ lagi. Setelah baru ada kesusahan, baru ingat Tuhan, tolonglah aku, belalah aku Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menderita? Adalah supaya kita tahu ada kasih yang besar. Kalau engkau merasakan, engkau mengakui bahwa Tuhan mengasihi engkau, belajarlah untuk balas mengasihi Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu ketetapan Allah yang kita baca dari ayat berikut, bahwa Tuhan mengatakan, aku tidak akan menolak. Ingat, tidak akan menolak. Israel waktu itu ditolak karena apa? Pelanggarannya. Kita yang gak kenal akan hukum Tuhan, Tuhan tidak akan menolak. Buktinya apa? Dia sendiri hadir. Makanya tadi yang saat kita baca orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Tuhan akhirnya kaget. Bah, dari luar negeri juga. Artinya saatnya keselamatan bagi seluruh dunia. Artinya Tuhan tahu saat penyalibannya sudah dekat. Saudaraku, salib adalah lambang cinta universal buat kita. Mau kau orang Batak, mau kau orang Tarutung, mau kau orang Sidikalang, mau kau orang mana, mau kau orang Cawang sekalipun. Saudaraku, Tuhan mau kita beroleh selamat. Tuhan tidak menolak kita. Enggak karena keberadaanmu yang tidak mampu kau ditolak, dunia melakukan itu. Bayangin kalau orang yang cacat, apa dipandang agama dulu? Ini kutukan dari Tuhan. Anak lahir buta, apa dibilang? Murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, kalau begini dosa siapa? Dosa bapaknya, mamanya, atau pungnya? Yesus bilang bukan dosa siapa-siapa. Saudaraku, apapun kekuranganmu, ketaatan kita bukan karena kita mampu atau tidak. Tuhan gak menuntut. Itu sebabnya dia pilih jalan derita itu. Karena apa? Dia mau terima engkau. Karena Tuhan mengasihi kita. Berikut. Allah sendiri dalam Kristus yang membela kita. Dan Tuhan melakukan karena cintanya yang besar. Dia masuki Yerusalem itu, tempat di mana dia harus menjadi jagal. Dipermalukan, dicaci maki, diludahi. Dibuat luka parah. Karena apa? Supaya ada kita lihat jalan keselamatan. Oleh karena itu, jika engkau merasa hidupmu lagi gak baik-baik aja, keadaanmu lagi jelek, mau gara-gara putus cinta kah, gagal usaha kah, ditinggal kawin kah, apapun itu, apapun keadaanmu yang membuat engkau sedih, jangan pandang, jangan pertanyakan cintanya, jangan pertanyakan keadilannya. Di mana Tuhan? Tuhan adil atau enggak? Apakah kita pantas meragukan cintanya karena kesusahan kita?
Kalau engkau merasa kehilangan, semua kita terluka dalam hidup ini, bukan? Semua kita pernah merasa kehilangan? Enggak cuma kau yang pernah kehilangan. Enak rasanya ditinggal? Tidak. Saya ditinggal orang yang dikasihi, mengasihi. Kehilangan orang tua karena meninggal. Walaupun sudah tua, mau setua apapun, kita enggak akan pernah siap kehilangan orang yang kita kasihi. Mau kau berdoa Tuhan beri umur panjang, Tuhan kasih sudah umur panjang. Tapi kita memang harus bersiap. Luka itu pasti ada. Kalau engkau cuma berharap berbaik-baik saja, keadaan baik-baik, enggak ada masalah. Maunya muda disayang pacar, tua kaya raya. Kebanyakan nonton film, agak lain kau kan gitu. Saudaraku, bukan karena keadaanmu, bukan karena keadaan saya. Lalu saya bertanya, di mana Tuhan? Tidak. Karena apa? Karena kematian Kristus, kasih-Nya itu yang diukir dalam hidupmu, itu lebih daripada kekuatan yang dahsyat. Pernah main petasan? Taruh petasan cabai rawit di tangan, ledakkan. Dia hanya melukai dikit ketika tanganmu terbuka. Tapi kalau nyalakan, genggam ini, tanganmu hancur. Yang mau dibilang itu yang merusak. Bayangkan kekuatan Allah, bukan yang dipaksa dari luar, tapi tinggal di dalam dirimu, dia akan berdampak dalam hidupmu. Berikutnya, karena itu Amanginang saudaraku, ini menjadi pilihan kita. Tuhan adalah pembela kita, Dia memberi keadilan kepada kita. Sekarang kasihilah pembelamu. Ada video sedikit. Who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. Ya, ini Nick Vujicic ya, kenal semua mungkin ya. Ya, dia motivator ternama. Tapi kalau ditanya, pernah nggak bercoba bunuh diri? Siapa yang mau lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Kita mengeluh gara-gara nggak bisa melakukan sesuatu. Dia bisa nggak nulis? Dia berkali-kali mencoba bunuh diri. Saya juga punya teman dengan deformity. Deformity itu bentuk tubuh yang beda dengan kita. Orang yang dulu disebut kalau di main sinetron dibikin jadi tuyul, ya kan? Karena tingginya, dan itu sangat tidak adil. Dia sama kami ngambil S2 di Jogja, dan saya tidak malu mengatakan ini. Dan dia pernah mengatakan berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Karena apa? Aku malu dengan keadaanku. Tapi Nick Vujicic dapat kekuatan baru ketika dia tahu Yesus mengasihi. Hidupku berharga karena Yesus. Teman saya juga, dia tanpa nggak mau jadi pendeta, tapi dia belajar teologi dan dia menjadi berkat bagi banyak orang setelah bertemu dengan Yesus. Saudaraku, kalau kita anggap kekurangan kita, kesedihan kita itu bencana buat kita, ada bencana yang lebih besar kalau engkau tidak mau mengenal Allah yang mengasihimu. Benarlah stroberi kau, kan gitu. Karena tekanan apa yang kurang? Derita apa yang kurang? Tetapi ketika mengenal Kristus, kasih-Nya lebih besar dari semuanya. Hidupku berharga bukan karena kata orang. Kalau engkau merasa insecure ngelihat orang udah pacaran, kau nggak punya pacar, doalah. Bukan biar dia putus, tetapi biar Tuhan izinkan yang baik. Kalau engkau ngejar cuma gereja cari pacar doang, saudaraku, cari orang yang setia. Karena perkawinan itu butuh saling mengampuni dan kesetiaan. Kalau orang yang nggak mengenal Kristus, kalau bukan orang yang hatinya ada Tuhan di dalamnya, pacaran pun main pukul, tinggalkan sudah. Artinya begini, betapapun kita merasa susah hidup kita, kita teriak Tuhan belalah aku, penipu banyak, aku kena tipu segala macam. Tuhan sudah beri kekuatan baru. Apa itu? Cintanya yang besar diukir di dalam hatimu lewat sengsaranya itu.
Coba belajar bersyukur. Yang berikutnya, belajarlah untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Tanpa cinta kita nggak punya kerinduan. Ya kan? Tanpa cinta kita nggak punya kerinduan. Beberapa waktu lalu dalam perenungan masa Passion ini, beberapa hari lalu, saya tiba-tiba terpikir ketika merenungkan tentang khotbah ini. Saya bertanya kepada diri saya, Ivan, kau cinta nggak sama Tuhan? Dan ini menghancurkan hati saya, karena apa? Kita akan kehilangan banyak motivasi ketika kita lupa kecinta akan Tuhan. Saudaraku, kalau engkau merasa, hidupku susah, jangan alasan ini menjadi benci pada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan. Bukankah seharusnya Tuhan yang kecewakan kita? Tapi cintanya yang besar diukir lewat penderitaan Kristus. Cintailah Tuhan. Itu lebih dari cukup bagi hidupmu. Gak usah gelisah ngelihat orang lain yang keadaannya kayaknya lebih daripadamu. Enggak orang lain menentukan keberadaanmu. Jangan insecure tentang hal itu. Enggak orang lain menentukan tentang kasih Allah dan harganya hidupmu. Yesus memandang kau berharga dengan deritanya. Tuhan pikul salib itu supaya kita memandang, kita tahu ada sahabat sejati, ada cinta yang besar bagiku yang Tuhan tunjukkan. Engkau kecewakan hidupmu. Kekecewaan paling besar adalah ketika kita tidak mengenal kasih Allah. Tuhan adalah pembela kita. Minggu Judika menunjukkan sengsara Kristus adalah demi kebaikanmu, kebaikan kita. Dan itu keuntungan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari teguhkan hati selalu. Perjanjian baru itu telah dinyatakan dan Tuhan tidak akan menolak kita. Dan Kristus adalah buktinya. Dia menyertai kita selalu. Hiduplah, cintailah Tuhan. Mulai ketika engkau belajar mencintai, belajarlah setia. Rindukan waktu ibadah, rindukan waktu untuk belajar mengerti tentang kehendaknya. Bukankah itu yang kau lakukan sama pacarmu? Ketika kita jatuh cinta, mau tahu apa sih yang dia suka? Apa sih yang dia nggak suka? Betul gak? Sebisa mungkin kita nggak lakukan yang dia nggak suka. Suatu merbedayo, itu. Kita mencoba melakukan itu. Ketika dengan kasih, dengan cinta, kita mau mengenal Tuhan lagi, kita akan dapati kehidupan akan tetap sangat penuh dengan damai sejahtera. Dan pelayanan pun akan lebih indah lagi. Karena apa? Melayani Tuhan tanpa cinta kepada Tuhan itu omong kosong. Melayani Tuhan tanpa cinta kepada umat yang Tuhan tebus, itu juga omong kosong. Menjadi Kristen tanpa mengasihi, tanpa menyadari kita adalah orang-orang dikasihi. You are beloved, kita semua orang-orang yang dikasihi. Saatnya kita juga untuk mau berbagi kasih satu dengan yang lain. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberi ketetapan yang tidak akan berubah sampai zaman ini berakhir. Bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Kami telah beroleh kasih karunia dengan derita dan sengsara Kristus. Betapa besarnya cintamu Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami mau mengalami rasa kecewa. Tuhan, hiburkanlah kami. Dan biarlah kami mengingat luka Kristus, sehingga ketika kami merasakan terluka, kami beroleh sembuh karena luka-luka Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang baik bagi kami. Dan kami tahu kami punya Allah yang setia, yang menyertai kami selalu, yang menerima kami apa adanya, dan yang Tuhan pandang kami berharga. Tuhan, ajari kami juga menghormati hidup ini, menghormati kehidupan yang Tuhan karuniakan pada kami. Dan kami mau takut dan serta taat kasih kepada Tuhan dalam semua kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berikan sambil kita bernyanyi.
tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab akan selalu sanggup tolong saya.
kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tak dapat hidup Kasih Yesus mengangkat aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus Sambil kita bangkit berdiri. tak terbatas, melebihi gunung yang tinggi, yang lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dan juga saudara-saudara yang bersama dengan kami lewat channel YouTube HKBP Sutoyo, bersama kami dalam ibadah ini, terimalah salam dari seluruh pelayan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, yang lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Yesus mengangkat aku. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa
sesama lebih sungguh.